Jadi teman-teman, uh, ini adalah orderan pelanggan kita. Jadi kalau yang barang-barang yang udah di packing seperti ini ya, jadi kita tinggal nurunkan aja di warungnya. Ini yang kemarin kita nggak berangkat ya, akhirnya berangkat juga karena kita dapat lagi kenek baru. Jadi ada yang keluar dan ada yang masuk, yang gitu ya terus-terusan ya kan. Jadi kayaknya beberapa bulan ini kita selalu gonta-ganti kenek. Nah, jadi karena keneknya mungkin kerjanya berat ya, berat. Jadi ini kita nggak tahu juga nih gimana. Apakah kuat dia kan? Karena kerja di mobil ini cukup sangat menguras energi ya. Jadi kalau dia kuat ya lanjut. Jadi sampai kapan dia ini ya. Jadi kita nggak pernah ini mecat orang mengeluarkan pekerja kita ya. Jadi semua karena sukarelanya. Kalau dia kerja silakan lanjut kerja dengan baik ya. Kalau nggak baik ya memang kita pecat juga sih dengan konsekuensinya kayak gitu ya kan. Jadi tapi selama ini nggak pernah ada masalah, cuman masa kendalanya itu aja karena nggak kuat kerjanya. Karena kerjanya tuh ya sehari itu kalau udah berangkat ya kan, jadi kalau muat ini dari pagi ke sore ya kan 2 hari, karena kita mengumpulkan barang, bukan muat barang sekaligus ya. Jadi ada orderan kita naikkan, nah, kayak gitu ya kan. Jadi itu yang menyebabkan lama muatnya. Nah, ini kayak gini. Nah, ini yang di belakang ini nanti mau kita muat sayur seperti biasa, yang bagian sepertiga dari belakang ini selalu dimuat sayur seperti ini. Nah, ini dan ini nggak muat nih, jadi terpaksa kita persiapan buat ini karena ini cuacanya mendung, di sana juga hujan. Jadi kita mau naruh barangnya di kepala lagi di atas kabin ini ya. Nah, jadi kita buat di kepala. Karena seperti biasa kalau dan ini barangnya ini turunnya nomor 2 terakhir kita jualannya. Jadi nggak mungkin barangnya kita taruh di depan. Kalau barangnya cepat turun, jadi bisa-bisa juga ya kan. Jadi kalau barangnya cepat turun, kita taruh juga di atas kalau dia pertama. Jadi kita biar gampang kita menurunkannya cepat juga ya kan. Jadi efisien waktu. Kayak gitu juga kalau kita taruh di dalam, ketika kita cari-cari barang yang lain, jadinya kita lama. Jadi harus ditaruh di atas lagi gitu teman-teman. Ini kita persiapan buat nih parahan lagi nyiapkan talinya. Jadi kita ini terpalnya terpaksa kita potong ya, terpalnya kepanjangan. Jadi kita muat lagi di atasnya. Dan ini barangnya semua adalah jajan-jajan. Jadi kalau kita taruh di luar ini nggak masalah. Jadi bobotnya nggak terlalu berat. Tapi volumenya yang bikin banyak. Bukan karena dia berat ya, jadi karena volumenya itu besar, namanya jajan makanan ringan ya. Jadi makan tempat seperti itu ya teman-teman. Nah, ini tengok nih, ini berkarung-karung, jadi makan tempat ya. Ini kita mau taruh di atas nih. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi muatannya tiap minggu selalu dibikin di atas. Jadi karena muatan kita itu muatan makanan ringan bercampur ya, namanya kita jualannya sembako ya teman-teman ya. Jadi seperti yang dianjurkan sama pemerintah itu zero odol ya. Odol ya. Jadi kalau muatan kita kayak gini, kira-kira gimana kita mau zero odol ya. Nah,
bukan karena kita itu serakah ya dengan muatan, tapi muatan kita kayak gini ringan. Ini kalau kita timbang ya sekitar ya 5 ton, 4,5, masih hitungan tonase, karena yang kita bawa itu ya kebanyakan jajan makanan ringan ya kayak ini teman-teman ya kan. Jadi yang di atas ini semua nih, ini makanan ringan, dan ini nih, nah ini ke depan ini makanan ringan nih. Kalau yang di bawah baru yang berat-berat ini, baru berat-berat sampai ke belakang. Nah, jadi yang di sini galon ya. Nah, sementara yang di sini nih, ini makanan ringan semua, jajanan, ya kan, jajanan semua nih. Jadi kalau kita ikut mobilnya, speknya yang diinginkan sama pemerintah, kira-kira kita bawa muatannya seberapa ya? Jadi hitung-hitungannya, yang bawa muatan yang seperti ini aja kita udah dapatnya pas-pasan, apalagi kalau cuman sekedar speknya ini ya, motong seperti ini, datar yang diinginkan sama pemerintah. Kira-kira ya kita cuman dapat capeknya aja, jangan kan capek, tumpur aja bisa ya kan. Nah, kayak ini teman-teman. Jadi kira-kira pemerintah itu punya solusinya. Kalau barang-barang ringan kayak gini nih, solusinya seperti apa ya? Nah ini mungkin teman-teman nyarankan kenapa kita nggak pakai mobil box ya. Nah kita pakai mobil box juga, mobil satunya mobil box, dan itu boxnya standar. Nah karena mobilnya box standar, dan ini adalah 1,5 muatannya dari mobil box, jadi volumenya 1,5. Karena ini tinggi, ditambah lagi panjangnya lebih lebar, panjang lebar tingginya ini lebih besar pokoknya dari mobil box kita, karena box itu adalah mobilnya standar, dan itu adalah lulus uji kir ya. Nah, sementara ini mobilnya udah overdimensi ya kan. Nah, jadi muatannya overload kayak gini ya kan, kita akui. Tapi kalau kita ikut aturan pemerintah itu, jadi barang-barang makanan ringan ini kita cuma bisa bawanya yang segini aja. Kira-kira untungnya yang kita kumpulkan 500 itu ya pada bisa dapat makan, bisa dapat beli minyak, apa bisa kita ini ya kan. Kalau supir kita bawa sendiri, kita nggak mikirkan gaji sopir, yang kita pikirkan itu adalah keuntungan, kelebihan dari biaya operasional dan bayar gaji anggota. Nah itu teman-teman ya. Jadi kalau ini kita patuhi odol, kira-kira seperti ini ya kan. Sedangkan kita bawa muatan seperti ini aja, muatan seperti ini nanti ini semuanya penuh ya. Ini semuanya diisi juga, dan yang di belakang itu masih ada yang belum naik barangnya. Nah ini penuh seperti ini aja. Kadang-kadang kita itu sama seperti gaji harian aja ya kan. Jadi karena mobilnya jalannya cuma 1 minggu sekali, nah jadi sama aja ya seperti teman-teman yang mungkin mobilnya jalan tiap hari kan. Jadi kita hitung-hitungannya ya seperti itu. Walaupun kita nanti mobilnya jalannya sekali seminggu, tapi dapatnya harus bisa sama seperti teman-teman yang jalan mobilnya setiap hari. Jadi kita harus pikirkan seperti itu ya teman-teman ya. Makanya kita harus bawa barang lebih. Kalau nggak bawa barang lebih kayak gini, sebetulnya kita bukan bawa barang lebih, dan ini adalah orderan pelanggan. Jadi kalau kita nambah armada lagi ya nggak bisa lah ya kan. Nambah armada terus nambah pengeluaran operasional semua. Beli bannya aja kita pas-pasan, perawatan mobil semua pas-pasan. Jadi kayak gini ya. Nah, kita bawa ini nih, barangnya di sini nih, jajannya ini jajan semua, dan di atasnya adalah telur ya kan. Nah jadi gimana kita mau mematuhi ini biar jangan
odol katanya ya kan, 2027 zero odol. Itu programnya pemerintah, kita semua setuju kalau karena yang overload ya kan. Tapi kita muatannya masih tonase, nah bahkan ini tonasenya 4,3. Ini rata-rata muatan kita cuma 4 ton aja, 4 sampai 5 ton. Jadi masih ini ya, masih tonase. Ya cuma lebih dikit lah ya kan. Berharap sama pemerintah seperti itu, teman-teman. Kita berharap pemerintah dikaji ulang. Nggak semua mobil overload, overdimensi itu yang muatannya over kapasitas. Jadi kita yang bawa muatannya yang tonase bagaimana teman-teman ya kan. Jadi kita karena volumenya aja yang besar, volumenya ya besar nggak terlalu besar juga ya teman-teman ya kan. Palingan kita ya seperti ini aja. Ya cuma naruh di kepala, dan ini standar. Ya kita muatnya jarang-jarang juga di atasnya, jarang di atas. Karena ini kita udah bawa 2 mobil, masih kita taruh di atas ya kan. Jadi karena ini teman-teman, pelanggannya itu banyak, jadi ya otomatis ya seperti ini. Kita kejar buat ongkosnya juga ya. Jadi kalau kita terima orderan seperti ini ya alhamdulillah nambah buat ongkosnya juga ya. Jadi kita jualannya nggak jauh beda dengan kita, walaupun kita jualannya jauh tapi kita harganya nggak jauh beda, cuman kita bedakan disitulah ongkosnya yang kita ini ya kan, kita tambahkan teman-teman. Cuman kita masih di batas kewajaran kayak gitu ya teman-teman ya kan. Karena kita jauhnya di sini kita hampir 200 kilo ya. Jadi kalau PP itu rata-rata memang 400 kilo, tapi kalau kita muter-muter banyak ya itu ya lebih ya 400 kilo PP-nya. Nah, seperti itu ya kondisi kita setiap minggu. Jadi kalau pas kita ngetrip kayak minggu setiap hari Jumat kayak gitu, tiap minggunya ya alhamdulillah orderannya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih ya teman-teman udah selalu ikutin kegiatan kita setiap minggunya ya. Jadi kegiatan kita setiap minggunya jualan dan jualan, tapi kita jualannya masuknya ke perkebunan. Jadi perkebunan kelapa sawit teman-teman ya kan. Jadi kalau teman-teman lihat jalannya yang seperti itu, sementara mobil kita kondisinya ceper kayak gini ya. Jadi meskipun mobil kita masuknya ke perkebunan, tapi kita tetap modif mobilnya seceper ini. Jadi ini bempernya di luar ini ya, di luar standar ini ceper kali. Sementara bannya standar ya, enggak ini. Cuman mobilnya ini pendek per depannya ini sama per belakang memang kita kurangi, karena kalau kita pulang itu kita kosong. Jadi kalau kita kosong lewat di jalan bebatuan itu, kalau pernya tuh tegang itu sakit kali ya di atas ya. Jadi kalau kayak gini kita tetap merasakan empuk jadi pernya, tapi kalau muatan kayak gini lobang dikit aja terasa nih goyangnya. Jadi kayak gitu teman-teman. Nah, walaupun mobil kita masuk ke perkebunan, jalannya jalan bebatuan, jalan berlumpur, jalan berbukit, pokoknya memacu adrenalin ya kan. Jadi kita tetap semangat mengantarkan barang belanjaan sampai tepat ke pelanggan kita dengan baiknya. Jadi inilah teman-teman ya kan kegiatan kita setiap minggunya. Oke teman-teman,
cukup sekian, udah selalu pantauin kita di channelnya Sahabat Sembako. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe buat semangat bagi kita semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.